Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester Knowledge Management yang diampu oleh Mas Rahmat Hidayat STM MSI. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ismail Bahtera Alesma Astari dari Prodi Manajemen Informasi dan Komunikasi semester 5 dengan NIM 0222 114 Jadi di sini ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang strategi untuk memperluas dan mengembangkan konten pengetahuan agar tetap relevan dan bermanfaat dalam jangka panjang. Oke, di sini ada 4 strategi. Jadi yang pertama itu memperbarui informasi secara berkala. Jadi bisa dengan mengikuti perkembangan terbaru di bidang konten yang dibuat dan melakukan pembaruan secara berkala. Lalu yang kedua, menyediakan konten yang interaktif. Jadi bisa dengan menambahkan elemen interaktif seperti kuis, diskusi, atau survei untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan memahami kebutuhan mereka agar lebih baik. Lalu yang ketiga, ada menggunakan metode umpan balik yang efektif. Jadi bisa dengan memanfaatkan survei pengguna, kolom komentar, atau fitur-fitur rating pada platform untuk mendapatkan feedback. Lalu yang terakhir ini analisis data pengguna. Jadi bisa dengan melakukan analisis data seperti pola kunjungan atau bagian konten yang paling sering diakses oleh pengguna. Yang selanjutnya, untuk membangun budaya yang mendukung berbagi pengetahuan di organisasi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Jadi yang pertama itu dengan memfasilitasi kolaborasi dan interaksi antar karyawan. Bisa dengan membangun platform digital seperti portal intranet atau forum diskusi internal dapat mempermudah berbagi pengetahuan antar karyawan. Lalu yang kedua itu memberikan penghargaan dan pengakuan. Jadi memberikan apresiasi kepada karyawan yang aktif berbagi pengetahuan akan mendorong yang lain untuk melakukan hal yang sama. Penghargaan bisa berupa poin atau insentif tertentu yang menambah motivasi karyawan. Lalu yang ketiga, mengadakan pelatihan dan program mentoring. Program pelatihan yang rutin serta mentoring antar karyawan bisa membantu menyebarkan pengetahuan yang lebih luas, terutama bagi karyawan baru. Dengan demikian, ada transfer pengetahuan yang berkesinambungan. Lalu yang keempat ini menciptakan lingkungan kerja yang terbuka. Jadi lingkungan kerja yang terbuka dan saling percaya akan membuat karyawan lebih nyaman dalam berbagi informasi. Hal ini dapat dicapai dengan mengurangi hierarki yang terlalu kaku dan mendorong keterbukaan komunikasi antar level dalam organisasi. Yang terakhir, bisa menjadi contoh dari atasan. Jadi pemimpin organisasi harus memberi contoh dengan aktif berbagi informasi dan menjadi bagian dari proses pembelajaran di organisasi. Hal ini akan menunjukkan bahwa berbagi pengetahuan adalah bagian dari nilai yang penting di organisasi. Baik, untuk kesimpulan dari 2 poin yang sudah saya bahas, yaitu untuk memperluas dan mengembangkan konten pengetahuan agar tetap relevan dan bermanfaat, perlu dilakukan pembaruan informasi secara berkala sesuai perkembangan terbaru, menyediakan konten interaktif seperti kuis dan diskusi untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, memanfaatkan umpan balik melalui survei dan kolom komentar untuk evaluasi, serta menganalisis data pengguna untuk memahami topik yang paling diminati. Selain itu, membangun budaya berbagi pengetahuan di organisasi dapat dilakukan dengan memfasilitasi kolaborasi melalui platform digital dan kegiatan tim, memberikan penghargaan kepada karyawan yang aktif berbagi, mengadakan pelatihan dan mentoring untuk transfer pengetahuan berkesinambungan, menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan saling percaya, serta memastikan pemimpin menjadi contoh dengan aktif berbagi informasi, sehingga berbagi pengetahuan menjadi bagian dari nilai penting organisasi. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan testimoni tentang bagaimana pembelajaran ini bermanfaat bagi saya. Di perkuliahan Knowledge Management menurut saya cukup asik karena metode pembelajarannya interaktif. Dalam metode ini, saya merasa lebih terdorong untuk aktif berpendapat dan terlibat dalam diskusi. Jadi ini bisa membuat proses pembelajaran jadi lebih dinamis dan menambah pemahaman saya tentang materi yang dibahas.
Baik, sekian dari saya. Salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.